Oke, kali ini kita akan berbincang santai dalam channel Musya Asy'ari. Ada sebuah fenomena bahwa ekonomi di Indonesia banyak digerakkan dari sektor UMKM. Bahkan ada menyebut lebih kecil daripada UMKM, super mikro. Mungkin khalayak bisa melihat di jalan-jalan, di ruang-ruang publik, orang jualan mie ayam, bakso, cireng, makanan-makanan anak muda sekarang, Prof. Tapi jarang sekali yang menggagas atau menjalankan industri manufaktur. Nah, Profesor Musya Asy'ari dengan sejarah panjang bagaimana berjuang mengembangkan PT Baja Kurnia mungkin bisa bercerita ini khususnya terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah dan bagaimana tantangannya tentang industri manufaktur ini yang semakin jarang di Indonesia dan digeluti oleh para pengusaha karena masyarakat lebih sering instan membeli barang lebih murah, lebih simpel, lebih cepat melalui online dan itu semua produk dari luar negeri. Ketergantungannya luar biasa. Sementara kalau produk-produk manufaktur, industri manufaktur sedikit sekali pelakunya. Nah, mungkin Prof punya pendapat fenomena seperti ini bagaimana menanggapi? Iya, memang pengusaha-pengusaha mikro kecil hampir di mana-mana ada. Tetapi UKM yang menengah ke atas itu relatif tidak kuat. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah supaya ada keseimbangan antara industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Kalau menengahnya itu nggak dibangun, maka perusahaan besar yang memerlukan produk-produk manufaktur, dia akan impor. Dan saya mengalami sendiri bahwa dulu saya memasok counterweight dari mesin-mesin berat, tetapi mereka kemudian mengambil ke Cina yang lebih murah. Tapi ini kan nggak bisa dilakukan oleh industri menengah bawah. Jadi ini kosong. Jadi kosong dan saya dulu beruntung karena yang menjadi industri menengah ini sedikit. Sehingga saya relatif mempunyai peluang untuk maju. Dulu di sini yang bisa bikin cor-coran 1 ton lebih itu jarang. Mungkin pada zaman saya nggak ada. Tapi saya sudah memulai memproduksi counterweight dengan berat 1 ton. Dan akhirnya kita mempunyai kekuatan di situ dan saya punya yang 6 ton pengecorannya. Nah, tapi pada tahun 90 saya menguasai itu. Tapi setelah 91 orang juga mengejar. Ya, akhirnya dia bikin bahwa pengecoran produk-produk yang 1 ton ke lebih. Ya, sekarang baru ada persaingan. Tapi dulu saya pemain tunggal di waktu itu ya, yang produknya yang 1 ton lebih. Nah, ini adalah kelas ini tidak berkembang besar karena persaingan langsung dengan produk-produk luar negeri yang relatif dia lebih baik dan lebih murah. Jadi ini seharusnya dari sini pemerintah sadar bahwa konfigurasi antara besar, menengah, kecil itu seimbang. Kalau terlalu banyak yang kecil malah repot. Ya, saya kira itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana struktur industri itu bisa tepat antara yang besar, menengah, dan kecil. Ya, jadi mestinya pemerintah harus punya keberpihakan untuk mengintervensi ini ya Prof ya? Iya. Tidak dibiarkan dalam persaingan bebas. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin Prof bisa cerita, walaupun mungkin dirasakan oleh Baja Kurnia sendiri persaingan semakin ketat saat ini, khususnya membanjirnya produk-produk Cina ya Prof. Nah, Baja Kurnia kok bisa bertahan ini sampai sekarang menghadapi itu? Gimana ini kiatnya? Karena hubungan kita yang tadi bilang, hubungan yang personal. Bayangkan, saya dengan PT Bukaka Teknik Utama, yang itu Pak Ahmad Kala, adiknya Yusuf Kala, itu
order sama saya itu sejak tahun 78 dan sampai sekarang masih. Bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan hampir 50 tahun? Ya, itu kan komitmen, personal komitmennya itu yang baik. Bukan saya menjual karena belas kasih, tapi saya memang menjual barang yang menguntungkan dia. Di samping harganya bersaing, tapi juga kualitasnya saya kejar. Jadi ini persoalan bukan hanya semata-mata harga murah, tapi juga karena komitmen pribadinya bagus. Dan perusahaan saya itu seperti Yanmar, itu 83. Sampai sekarang masih bertahan. Ya itu kan bukan soal produk saja, tapi ada kelebihan lain. Di samping itu PT Bara yang bikin pompa itu 85 sampai sekarang mempertahankan pelanggan yang sampai 30-an tahun itu kan nggak gampang ya. Jadi harus ada hubungan yang dekat secara personal sehingga dia percaya. Jadi itu. Jadi perlunya pemerintah memikirkan supaya ada keseimbangan struktural. Iya. Kembali menegaskan bahwa personal branding dan ending dari itu adalah terciptanya trust, pengakuan terhadap integritas, dan pengalaman itu real dialami oleh Prof. Musa dalam mengembangkan pabrik PT Baja Kurnia. Tapi kembali ke tadi Prof, bahwa mestinya pemerintah harus berpihak di tengah persaingan yang semakin barbar lah kata anak muda sekarang. Nah ini kira-kira ada harapan atau kritik seperti apa Prof kebijakan pemerintah akhir-akhir ini? Pemerintah jangan hanya memberikan modal. Karena kalau modal diberikan, kemudian industrinya itu tidak punya pasar, berapapun modal itu diberikan ya habis. Saya selalu mengatakan, cobalah pemerintah itu memberikan bantuan pasar. Dulu zaman menterinya Pak Hartarto, itu kan ada anak angkat, bapak angkat. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu membuka dirinya untuk menjadi pasar. Jadi kebijaksanaan itu harus penting dilakukan. Sekarang enggak. Ya tidak ada pengaturan kayak begitu. Jadi orang sekarang mudahnya pemerintah hanya memberi modal, tapi itu enggak cukup. Karena modal tanpa pasar habis, enggak ada artinya. Jadi bantulah di marketing. Baru kemudian ditarik mundur dari pasar ke teknik teknologi, baru ke modal. Modal itu bantuan terakhir. Tapi sekarang pemerintah banyak memberikan modal, tapi pasar dan teknologi lambat. Nah, jadi ini harus diseimbangkan. Sebab supaya modal ini bisa mendorong produktivitas, harus ada pasar. Pasar bisa bertahan kalau ada teknologi. Baru dipikir yang lain. Dan saya kira pemerintah lambat dalam soal menjadi pasar, menjamin pasar. Ya, luar biasa. Sebuah industri ternyata memiliki ekosistem yang harus diperhatikan secara seimbang. Tadi Prof memberi sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang keberpihakan dan intervensi terutama usaha-usaha kelas menengah yang sebetulnya bukan hanya diintervensi dari aspek permodalan, tetapi juga bagaimana pasarnya. Ini sebuah kritik yang membangun saya kira dan harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan di negeri ini. Nah, terima kasih Prof. Musa atas tip-tip yang diberikan untuk penguatan ekonomi Indonesia.